Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Aceh, kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Aceh Besar mulai turun menyusul normalnya permintaan usai Idul Adha. Seorang buronan polisi ditangkap saat menjenguk temannya di sel tahanan Polres Aceh Utara. Sebuah pemandian buatan menawarkan wisata murah dan mudah serta bermain air sepuasnya atau cukup membayar Rp5.000. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Aceh Besar mulai turun usai Idul Adha 1445 Hijriah. Telur ayam yang sebelumnya dijual Rp52.000 per lempeng berisi 30 butir, kini turun menjadi Rp50.000 per lempeng. Turunnya harga telur ayam selama sepekan terakhir lantaran permintaan mulai normal. Sementara harga telur ayam pada tingkat agen atau pemasok juga turun tipis. Telur ayam dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya harganya kerap naik menjelang maupun sesudah hari keagamaan. Kondisi ini tak pernah ada solusi, kecuali operasi pasar yang kadang digelar tidak menentu. Hari ini normal-normal saja. Dari kemarin harga telur di Lebaran agak ada peningkatan sekitar Rp20.000 per satu ikat. Kalau hari ini turun normal per satu lempeng Rp50.000 per satu ikat, sekitaran 460-470 kisaran. 10 hari ya. Kemarin mungkin gejolak Lebaran, Idul Adha, hari besar. Kalau sekarang sudah normal-normal saja. Harga telur ayam pada pedagang grosir saat ini mencapai Rp460 hingga Rp470.000 per 12 lempeng. Harga ini lebih rendah dibandingkan sebelum Idul Adha yang mencapai Rp500.000 per ikat ukuran 12 lempeng. Kenaikan harga telur ayam ini akibat meningkatnya permintaan dan ketergantungan pada pasokan dari luar Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Seorang buronan polisi kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor ditangkap di kantor polisi. Tersangka justru diciduk saat sedang mengunjungi temannya di sel tahanan Polres Aceh Utara. Anggota Satreskrim Polres Aceh Utara tak perlu bersusah payah untuk menangkap tersangka M. Pelaku yang sudah lama diburu justru mendatangi Polres Aceh Utara, namun bukan untuk menyerahkan diri, tapi menjenguk temannya di sel tahanan. Sejak awal polisi mengawasi dengan mengamati gerak-gerik tersangka melalui kamera. Pelaku yang sudah lama dicari tak sadar memakai baju yang sama saat mencuri sepeda motor di parkiran Masjid Muntaha, Kecamatan Baktia Barat, Aceh Utara yang terekam dalam kamera pengawas masjid. Setelah dipastikan yang datang merupakan buronan yang dicari, petugas meringkus pelaku persis di depan ruang tahanan Polres Aceh Utara. Ya benar, kita ada mengamankan inisial M, umur 22 tahun yang masuk dalam DPO kasus curanmor. Yang mana pada saat itu kita amankan pelaku di Polres Aceh Utara, yang mana beliau mengunjungi temannya di sel Polres Aceh Utara dalam kasus yang lain. Dari hasil pantauan kami di CCTV di TKP bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor di Masjid Kecamatan Baktia Barat, Kabupaten Aceh Utara pada saat itu menggunakan baju yang sama pada saat dia berkunjung ke sel Polres Aceh Utara. Dari pemeriksaan polisi, tersangka mengaku telah beberapa kali mencuri sepeda motor, khususnya motor bebek. Polisi menyita 8 unit sepeda motor jenis Supra yang disembunyikan di rumah pelaku. Kini tersangka bersama temannya ditahan di Polres Aceh Utara.
sedangkan barang bukti disita polisi. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Berapa kau jual? 1 juta. 1 juta? 1,5 juta. Mulai acara berkenan sama-sama kita saksikan pengungkapan Sedikitnya 180 kg sabu-sabu yang akan diselundupkan ke Provinsi Aceh digagalkan tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh. Sabu-sabu yang diselundupkan jaringan narkotika internasional melalui perairan Kabupaten Aceh Timur ini disita beserta penangkapan sejumlah pelaku. Polisi menciduk 2 pelaku, I dan EM, yang berperan sebagai tekong kapal dan pengendali. Sedangkan 3 pelaku lainnya kabur dengan cara melompat ke laut dan belum diketahui keberadaannya. Penyelundupan sabu-sabu oleh jaringan internasional melalui perairan Kabupaten Aceh Timur terjadi pada Rabu 12 Juni 2024 yang lalu. Namun kasus ini baru diungkap secara resmi ke publik karena menunggu informasi yang matang. kepada kita sekalian. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus penyelundupan sabu-sabu ini. Polisi di seluruh Aceh diminta melacak 3 pelaku yang kabur dan menangkapnya. Pada hari Sabtu pada tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 01 WIB, tim gabungan tadi, gabungan polisi Polda Aceh dengan Dirjen Bea Cukai melaksanakan patroli laut dan terpantau ada dilihat kapal target jenis bot jalur di sekitaran perairan Ujung Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Kemudian tim melakukan pengejaran dan melihat awak kapal yang berjumlah 3 orang berupaya melarikan diri dengan cara melompat ke laut dan dikejar dengan menggunakan kapal bea cukai. Berhasil diamankan kapal tersebut dengan 9 karung yang berisikan 180 bungkus narkotika jenis metamfetamin atau sabu-sabu. Ini barang buktinya ada di depan kita. Perairan Aceh memang rawan penyelundupan barang terlarang termasuk narkoba. Panjangnya garis pantai perairan Aceh menyulitkan petugas menjaganya sehingga mudah ditembus para penyelundup. Tim liputan melaporkan dari Banda Aceh. Makanya malas saya pergi. Baiknya, kami langsung akan memperkenalkan 2 tim yang kami bertandingkan. Kami awali Sedikitnya 16 tim sepak bola dari Aceh dan Sumatera Utara bertarung di turnamen yang berhadiah total 120 juta rupiah. Turnamen Kapolres Cup atau Piala Kapolres Aceh Utara ini berlangsung di lapangan sepak bola Simpang Muling, Kecamatan Syamtalira Aron, mulai Selasa sore. Pada laga perdana, kesebelasan Ramos FC Aceh Utara membungkam Putra Kutablang FC Biren dengan skor 4-3. Tuan rumah keluar sebagai pemenang setelah unggul melalui adu penalti. Pertandingan wakil Aceh Utara dengan utusan Biren berjalan seru. Kedua tim saling menyerang untuk menjebol gawang lawan. Baru pada menit ke-26, pemain Ramos Mutiara FC, Mohar Panton berhasil membobol gawang Putra Kutablang FC lewat sundulan hingga kedudukan 1-0. Usai tertinggal 1-0, kesebelasan Putra Kutablang FC memaju serangan untuk menyamakan kedudukan. Hingga babak pertama, skor tidak berubah, masih 1-0 untuk tuan rumah Aceh Utara. Sementara pada menit ke-56, Amirul Mukminin membalasnya hingga kedudukan imbang menjadi 1-1. Skor imbang berakhir hingga pertandingan usai dalam hitungan waktu normal. Kedua tim masih imbang sehingga pemenangnya ditentukan melalui adu penalti dan dimenangkan tuan rumah Ramos Mutiara FC. Ya, alhamdulillah kami dari jajaran Polres Aceh Utara hari ini telah membuka open turnamen sepak bola kaki, yang dimana ini merupakan dalam rangka kegiatan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-78, dan tentunya ini merupakan suatu ajang untuk silaturahmi ya antar sesama para atlet, para generasi muda Polres Aceh Utara. Mudah-mudahan mereka dapat mengasah kemampuannya, keahliannya agar dapat bertanding secara sportif. Turnamen berhadiah uang tunai plus trofi dan medali ini diperkuat para pemain dari Liga 1, 2, dan Liga 3 PSSI. Diharapkan seluruh pemain dapat menjunjung tinggi sportivitas. Dan harapan kami ini kan di depan ada PON, ini bagian daripada kami mendukung suksesnya PON. Terus lewat event ini kami mengajak semua masyarakat Aceh Utara khususnya
untuk taat hukum, apalagi masalah begal ya. Ini bagian daripada kami kampanye, itu juga kampanye daripada anti narkoba. Turnamen bertabur bintang ini mendapat perhatian para pecinta sepak bola di pantai timur Aceh. Mereka datang dari berbagai daerah untuk mendukung tim kesayangannya. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.